Saya tuh paling suka saya tuh paling suka cerita receh, Saudara. Saya tuh paling suka nyeritain kepada saudara cerita-cerita yang kayak buat sebagian orang itu orang akan bilang, pastor cerita kok cerita kayak gitu buat apa? I love it so much. Satu ketika saudaraku di perjalanan saya ke Solo, baru aja kemarin ini, kami pergi dari Jakarta ke Solo, karena kali ini saya berangkat nggak sendirian saudara, saya berangkat satu rombongan, anak-anak semua saya bawa gitu kan, bukan hanya anak, anjing-anjing juga saya bawa gitu saudaraku. Jadi akhirnya saudaraku kami naik satu mobil, mobilnya itu nggak cukup untuk bawa koper banyak. Karena semua sudah dipenuhin kan, akhirnya ya sudah tempat koper yang tersisa ya sudah yang di belakang itu saja. Cuman muat satu koper besar, satu koper kecil sama beberapa tas-tas aja saudaraku, nggak bisa lebih daripada itu. Sedangkan kami orang banyak, karena kami orang banyak otomatis dong kami bawanya koper nggak bisa hanya sedikit saudaraku. Saya akhirnya sudah dipaksa-paksa ya cuman muat bisanya ya bawa 2 koper besar, 1 koper kecil. Lah pastor yang 1 koper terus gimana nasibnya? Kan gitu kan. Kan nggak muat mobilnya. Ya sudah, akhirnya saya berpikir hari Minggu saya travelin. Saya kirim dong. Saya cari travel yang 1 hari nyampe. Itu sebabnya saudaraku travel gitu kan. Kalau travel ya udah penumpang kan diturunkan sampai ke rumah kayak gitu saudaraku. Nah, saya taruh di travel dengan pemikiran jam 5 sore. Travel sudah ambil tuh, saya punya koper saudaraku. Di benak saudara loh kalau jam 5 sore udah diambil, nyampenya ke Solo jam berapa saudara? Perjalanan Jakarta Solo berapa jam? 8 jam lah ya, 7 jam lah ya. Kalau saudara masih ngedrop, ya jelek-jelek lah saudaraku jam 5 sore. Saya taruh lah, saya berpikir jam 5 sore hari berikutnya nyampe. Masuk akal dong? Sudah 24 jam loh, memangnya travelnya mau terbang kemana kan gitu saudaraku. Harusnya nyampe dong, pemikiran saya kan seperti itu saudaraku. Nah tapi yang jadi masalah, sampai saya tiba di Solo sore itu koper belum nyampe. Kan saya bingung dong, ini kok mobilnya ajaib gitu saudaraku. Jam 5 sore diambil, jam 6 sore kok masih belum sampai. Saya minta tolong sekretaris saya, tolong teleponin dong bagian travelnya kemana nih koper gitu kan. Dikasih jawaban saudaraku ternyata mobilnya mogok macet di Cirebon. Aduh saya udah mikir gitu sudah. Kemarin semalaman mereka nginep, betulin tuh mobil. Nah, jadi udah dikasih tahu posisi masih ada di mana ya kemarin itu ya, Pekalongan atau mana kayak gitu saudaraku. Saya perhitungkan ya masih 4 jam lah saudaraku, plus minus masih 4 jam. Oke, saya hitung-hitung dari jam 6, 4 jam, jam 10 ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Saya tunggu saudaraku. Nah yang jadi masalah saudaraku ketika saya ngepack yang koper pertama, kan kita buru-buru mau dimasukin. Maka yang saya packing di koper pertama yang udah pasti-pasti dulu Pak, yang esensial. Baju tidur, baju dalam, itu kan udah pasti semua. Saya nggak harus ngecek baju tidur seperti apa. Nah, koper kedua saya pakai kan masih harus ngepasin ya saudara. Apa yang nanti mau saya pakai khotbah hari Minggu misalkan. Apa yang mau saya pakai untuk acara misalkan kemarin Solo Bermazmur misalkan seperti itu kan masih saya butuh waktu. Akhirnya yang saya masukkan di koper pertama adalah semua kebutuhan anak-anak saya yang lebih cepat selesai. Kebutuhan saya dalam bentuk yang barang-barang esensial. Nah, masalahnya tuh koper kan enggak datang, saudara. Malam itu saya enggak butuh baju khotbah, saudaraku. Malam itu saya butuh baju tidur. Yang ada baju khotbah. Lah masa saya mau tidur pakai baju khotbah? Kan enggak mungkin, saudara. Tapi denger ini, boleh enggak? Saya ajak yuk. Buktikan perkataan saya. Pada saat kau butuh pertolongan, berseru kepada nama Yesus. Saya ngalami itu berkali-kali, saudara. Pada saat saya tahu itu terjadi, saya tahu secara manusia nggak mungkin. Kenapa? Karena setelah 2 jam berlalu, jam 8 saya telepon. Itu travel, cuman jalan setengah jam, saudara. Saya tuh sampai gini, kecepatan berapa ya itu ya? Lah kalau dari tadi udah segitu lamanya, nyampenya tuh baru di kota apa yang cuma setengah jam perhitungan Google Maps, saudara. Lah mau nyampe rumah saya jam berapa? Kan muncul pemikiran kan, tidur pakai apa?
Saya ngomong sama Tuhan, ini hal kecil ya saudara, hal kecil kan. Saya tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku butuh piyama. Aku capek, mau tidur. Sebagian dari saudara sudah berharap gitu, bakalan seperti apa ya kan. Dulu spray terbang gitu kan, spray terbang datang saudaraku spraynya kan gitu. Nah ini bakalan kayak apa ya? Saudara percaya nggak percaya ya, itu bukan dalam bentuk suara Tuhan yang Nita, gitu bukan saudaraku. Enggak saudara. Tapi boleh nggak saya juga sampaikan kepada saudara, Tuhan tuh kasih kita tuh juga pemikiran untuk berpikir loh saudara. Kita diciptakan dengan pikiran dan hati itu kalau nggak difungsikan kok kayaknya eman-eman loh saudara. Jadi akhirnya saya berpikir oke, gresek saudaraku. You know what's the meaning of gresek? Wow saya cari, Pak Jo udah gak khawatir Pak, Pak Jo cowok. Ah, dia pinter, jadi di kamar di Solo tuh udah disediain bajunya. Ini saudaraku, jadi dia udah santai, dia udah kipas-kipas, udah cakep saudaraku, udah mandi. Istri masih bulu saudaraku. Udah bingung, anak-anak saya suruh ayo mandi. Pakai apa katanya. Semuanya disuruh mandi, pakai apa? Lah mami juga gak tahu pakai apa. Doa sama Tuhan, saya bilang. Mereka tuh kalau sudah saya bilang gitu tuh ngeliat saya cuma gini. Di benaknya mereka, ini mami saya. Orang baju ketinggalan kok pakai doa. Doa dapat apa pikiran mereka saudara. Tapi tahukah saudara, saya gresek saudara. Saya gresek. Suster saya itu sudah tahu saya bolak-balik nyari baju itu dia diem saudara. Dia diem. Saya akhirnya bilang dong, Sus, bawa apa aja? Dia baru takut-takut saudara. Ibu katanya, saya tuh dari tadi mau minta maaf. Loh kenapa? Saya tuh kemarin kan disuruh ibu nyetrika baju. Piyamanya ibu. Ketinggalan satu. Saya belum setrika. Jadi baru saya setrika, ini saya bawa piyamanya ibu. Langsung saya peluk. Puji Tuhan. Saya bilang. Dapat satu piyama, saudara. Saya menari-nari, saudaraku. Saya pamerkan itu ke anak saya. Tuhan sudah dengar doanya mami, saya bilang. Anak saya jengkel. Lah kami gimana katanya? Doa saya gituin saudara. Akhirnya saudara saya berpikir juga dong, ini anak udah sampai jam 10 belum, jam 9 belum mandi saudaraku. Saya bersiul lagi sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Anak-anak butuh piyama. Wah saya gresek lagi saudara. Saya tahu tuh suami saya kan suka bawa bajunya di Solo saudara. Saya cari saudara, ketemulah tergeletak dengan cantiknya 2 pasang piyama saudara. Cuman 2. Yang satu dipakai suami saya. Cuman ada 2 itu aja, 2 setel piyama itu aja saudaraku. Dan karena anak-anak saya tingginya sama saya, anak pertama saya sama saya tinggi dia saudara. Jadi kalau pakai punya baju piyamanya papinya itu bisa saudara. Akhirnya saya bilang, kalian sudah doa belum? Saya gitu ya saudaraku. Saya biasain anak-anak saya untuk ngalami Tuhan saudara. Ah mami tuh ya aneh orang butuh piyama kok. Doa enggak saya bilang. Saya ini kan piyamanya saudaraku. Saya kata ini Tuhan dengar doanya mami saya bilang gitu. Udah saya kasih sana mandi. Dijawab pakai daleman apa? Lah saya itu yang ngomong saya juga gak punya daleman saudaraku. Saya juga gak punya daleman. Cuman memang jujur saudaraku anak-anak saya itu kayak papinya saudara. Bersihan saudaraku. Apa risian ada orang itu kalau saya ya saudaraku misalkan kayak pakai baju apa gitu tuh saya nggak jadi masalah. Anak saya itu kalau misalkan beli baju di toko gitu ya saudara langsung dipakai ya itu gatel kulitnya. Ada kan yang seperti itu kan. Jadi memang anak-anak saya itu bersihan begitu saudaraku. Jadi dia disuruh mandi sudah ada piyamanya tapi nggak ganti daleman tuh dia kayak mana dalemannya kan gitu. Nah, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan piyama sudah dapat. Saya tadi kurang doa daleman gitu saudara. Saya Tuhan, sorry loh saudara, ini saya nggak saru ya. Makanya saya bilang receh gitu. Saya ngerti gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh daleman. Saya bilang. Cuman
saya tuh karena sudah terbiasa ya, mungkin buat saudara-saudara pastor terus gimana caranya gitu. Karena saya sudah sangat terbiasa berjalan dengan Tuhan yang satu ini. Saya tahu saudaraku, He is amazing gitu. Ketika saya berdoa, Tuhan minta daleman, datanglah suster saya, kucuk. Ibu, maaf. Oh pokoknya kali ini maafnya dia itu, saya senang banget saudaraku. Apa? Saya langsung gitu. Tadi tuh saya lupa bawain ada satu dalemannya ibu. Dia gini saudaraku, saya yes. Saya bilang, puji Tuhan. Dapat satu daleman saudaraku. Benar-benar cuma satu dia bawa saudara. Tahukah saudara, Tuhan itu kalau mencukupi kebutuhanmu, tepat waktu loh. Tepat waktu. Saya bawa daleman itu, saya tunjukin ke anak saya. Tuhan sudah mendengar doanya mami. Saya tuh ketawa sampai, saya tuh kalau udah kayak gitu tuh dimarahin Pak Jo. Kamu tuh kok ya aneh-aneh gitu kan. Saya bilang sama anak saya supaya anak saya tuh ngerti. Dan anak saya tuh cuma lihat saya dengan wajah yang gini. Saudara tahu apa yang keluar dari mulutnya? Kalau Tuhan memang dengar doanya mami, minta dong daleman kami. Saya pikir habis saya. Ini cari di mana lagi? Ya kan, piyama kan kita bisa pinjam saudara. Lah masa daleman juga pinjam? Kan ya gak mungkin. Saru toh saudaraku. Gak mungkin. Saya mikir, terus gimana ya Tuhan caranya ya? Saya doa lagi. Tuhan, anakku butuh daleman Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Datang suster saya lagi. Kucuk masuk. Ternyata selama saya berdoa tuh dia geledain isi koper. Tadi toh Bu, di luaran, waktu saya setrika piyama sama daleman ibu, ada ketinggalan dalemannya anak-anak. Daripada di belakang nanti ditinggal, saya bawa. Satu buat ciciknya, satu buat adiknya. Lengkap persis 2 daleman. Saya tuh tahu saudara tepuk tangan, tapi kok tepuk tangannya buat daleman gitu ya saudara. Tapi my point ini, saudara perhatikan ya. Kalau yang sereceh itu aja Tuhanmu peduli loh. Masa yang lebih besar dari itu dia nggak tahu. Dia yang begitu sibuk. Setiap hari berapa itu permintaan doa naik ke hadapannya. Saya aja sebagai pendeta ya DM minta didoakan itu aja banyak sekali. Kepikir nggak Tuhanmu kayak apa? Tapi dalam semuanya itu dia Jireh. Dia menyediakan tepat waktu. Indah enggak sih saudaraku berjalan bersama Tuhan yang kayak gitu? Senggol kiri kanan pah, alami yuk. Mah, alami secara pribadi yuk.